Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Ramadhania dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pengelompokan jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan areanya. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN, yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN, yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Local Area Network adalah suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat terbatas, misalnya hanya dapat menjangkau dalam satu gedung saja. Dengan teknologi LAN ini, kita dapat saling berbagi data yang telah kita simpan dalam folder sharing. Selain itu juga, kita dapat menggunakan satu printer secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal ini. Pada umumnya, LAN ini menggunakan teknologi IAA 802.3 Ethernet dengan kecepatan transfer data hingga 1000 MB per second atau Mbps yang disambungkan dengan perantara switch dan router. Namun, akhir-akhir ini beberapa jaringan lokal menggunakan teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi ini merupakan teknologi wireless atau nirkabel sehingga dalam instalasinya lebih praktis dibanding LAN yang berbasis Ethernet. Keuntungan dari LAN sendiri yaitu yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah, yang kedua dapat melakukan control jaringan, yang ketiga proses backup data lebih mudah, yang keempat kerja lebih efektif, yang kelima dengan adanya fasilitas sharing maka terjadi efisiensi waktu dan biaya. Kerugian dari LAN sendiri yaitu yang pertama, jika ada satu komputer terkena virus, akan berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut contoh dari Local Area Network atau LAN. Jenis yang kedua yaitu Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan berkecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. MAN memiliki cakupan luas yang lebih dibanding LAN, di mana cakupannya berkisar antara 10 km hingga 50 km. MAN dinilai cocok untuk jaringan yang menghubungkan antar kantor dalam satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Jaringan MAN hanya memiliki 1 hingga 2 kabel saja. Fungsi utama dari MAN sendiri yaitu menghubungkan komputer dan juga perangkat lain sehingga bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Jaringan MAN bisa meliputi banyak wilayah sehingga memiliki cakupan koneksi wilayah yang lebih luas. Bisa disebut cakupan tersebut gabungan dari beberapa jaringan LAN. Kelebihan menggunakan MAN sangatlah banyak. Contohnya saja, pertukaran data yang dilakukan bisa lebih cepat dan juga akurat. Bukan hanya itu, MAN juga mendorong pengembangan proses pengetahuan dan informasi di dalam perguruan tinggi ataupun sekolah. Proses backup data yang dilakukan juga lebih mudah untuk dilakukan. Dengan jaringan MAN, proses diskusi antar perguruan juga lebih mudah untuk dilakukan. Meskipun demikian, ada juga beberapa kekurangan jaringan MAN. Contohnya saja biaya operasionalnya yang lebih mahal dibanding LAN. Bukan hanya itu, biaya untuk perawatan jaringannya juga cenderung mahal. Jaringan MAN juga kerap dihack untuk mendapat keuntungan pribadi. Jika jaringan ini mengalami kerusakan, proses perbaikannya juga membutuhkan waktu yang lama karena cukup rumit untuk dilakukannya. Di luar kekurangannya, jaringan MAN memang banyak digunakan karena cocok untuk suatu kantor yang memiliki banyak cabang di dalam satu kawasan. Berikut contoh dari gambar Metropolitan Area Network atau MAN. Jenis yang ketiga yaitu Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Fungsi dari WAN sendiri yaitu yang pertama dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi, yang kedua mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu, yang ketiga dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi, yang keempat dapat mencegah terjadinya miskomunikasi, yang kelima dapat menghemat biaya operasional, yang keenam mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional.
Kelebihan dari WAN yaitu yang pertama, dapat berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh pun bisa dilakukan. Yang kelima, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Kekurangan dari WAN sendiri yaitu yang pertama, biaya operasionalnya cenderung mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Berikut contoh dari gambar Wide Area Network atau WAN. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.